Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salbang Media Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bel notifikasi agar kalian jadi yang pertama tahu video yang tayang di channel kesayangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anakku, sudah lama ya kita tidak bertemu. Rasanya Burias kangen sekali untuk bisa mengajar kalian secara langsung. Tapi sekarang ini kita sama-sama sedang berjuang melawan suatu virus yang namanya apa? Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, virus corona yang sekarang sedang melanda Indonesia ini sebenarnya terjadi akibat ulah dari manusia. Manusia mengeksploitasi hewan kelelawar secara berlebihan. Mengerikan sekali, bukan? Ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Salah satunya eksploitasi yang berlebihan tadi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya siapkan sikap terbaikmu dan kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sekarang sama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, siapkan buku, siapkan pensil, dan tentunya siapkan semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan manusia atau ulah manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengikuti penjelasan berikut ini. Penggundulan hutan. Peningkatan jumlah populasi manusia telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan. Hutan dibabat secara besar-besaran atau bahkan dibakar menjadi lahan gundul. Hutan yang semula lebat berubah menjadi lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Lalu, bagaimana dampak penggundulan hutan tersebut? Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan oleh penggundulan hutan. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Penggundulan hutan dapat menyebabkan hilangnya satu jenis atau beberapa jenis tumbuhan ataupun hewan. Hilangnya satu jenis tumbuhan atau hewan ini akan berakibat terputusnya aliran rantai makanan. Nah, jika aliran rantai makanan terputus, maka keseimbangan lingkungan pun menjadi terganggu. Yang kedua, masuknya hewan liar ke daerah pemukiman. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat berita tentang seekor harimau yang masuk ke pemukiman warga? Tentu pernah ya. Nah, penggundulan hutan juga menyebabkan sejumlah hewan kehilangan habitat dan sumber makanan alami. Akibatnya, beberapa hewan liar terpaksa masuk ke suatu daerah yang bukan habitatnya dan memangsa hewan ternak. Bahkan memangsa manusia juga loh.
Yang ketiga, rawan terhadap bencana. Penggundulan hutan menyebabkan hutan tidak lagi berfungsi sebagai daerah resapan air. Hutan telah berubah menjadi lahan terbuka, kering, dan tandus. Lahan yang demikian ini seringkali mendatangkan bencana baik berupa banjir, longsor, maupun kekeringan. Yang keempat, musnahnya sejumlah tumbuhan dan hewan. Penggundulan hutan dapat menyebabkan sejumlah tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan. Kegiatan manusia berupa eksploitasi yang berlebihan juga akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Eksploitasi yang seringkali dilakukan terhadap tumbuhan dan hewan akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Hutan ditebangi secara besar-besaran untuk mendapatkan kayu. Ikan ditangkapi dengan menggunakan pukat harimau dan dinamit. Memang, eksploitasi secara berlebihan dapat mendatangkan hasil yang berlimpah. Namun, untuk jangka waktu yang lama akan mendatangkan kerugian. Misalnya, eksploitasi ikan dengan menggunakan dinamit akan menyebabkan sejumlah ikan dari berbagai ukuran dan usia menjadi terbunuh. Kondisi yang demikian ini tentunya menyebabkan populasi ikan menurun drastis sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri dalam waktu yang lama. Kegiatan manusia yang lain adalah berupa pencemaran atau polusi. Pencemaran atau polusi merupakan peristiwa masuknya berbagai bahan pencemar ke suatu lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun. Pencemaran dapat terjadi pada udara, air, dan tanah. Pencemaran udara berasal dari asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Pencemaran air berasal dari buangan limbah rumah tangga, industri, dan lahan pertanian. Sedangkan pencemaran tanah kebanyakan berasal dari lahan pertanian atau perkebunan, yaitu berupa pupuk buatan dan pestisida. Sudah paham? Jadi, ada 3 kegiatan manusia yang bisa merusak keseimbangan lingkungan. Apa saja tadi? Yang pertama, yaitu penggundulan hutan. Yang kedua, eksploitasi yang berlebihan. Setelah yang ketiga adalah pencemaran. Nah, kalau kalian amati, dari ketiga kegiatan ini, mana yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Hayo, yang mana? Penggundulan hutan, eksploitasi yang berlebihan, ataukah pencemaran? Kalau di tempatnya Bu Ria sih lebih banyak pencemaran, khususnya pencemaran dari asap kendaraan bermotor. Setelah melihat penjelasan tadi, Bu Ria harap kalian menjadi lebih paham tentang materi ini. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini dalam keadaan yang sempurna, khususnya lingkungan kita. Kita sebagai manusia harusnya menjaga lingkungan ini supaya tetap bersih, sehat, nyaman, dan juga bisa terus memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak ada salahnya kok kita lebih bijak dalam melakukan kegiatan merawat lingkungan. Misalnya dari hal yang sederhana saja, kita buang sampah pada tempatnya. Itu sederhana, tapi itu suatu langkah yang bagus, yang
bisa menjaga lingkungan kita tetap sehat. Oke anak-anakku semua, Burias cukupkan pelajaran kita untuk hari ini. Burias sangat mengharapkan anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar. Di rumah saja, jaga kesehatan, semangat belajar. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.